prestasi-prestasi yang diraih terlihat dari banyak piala di ruangan ini, yaitu piala-piala yang diraih oleh anak-anak kami. SMK Negeri 4 merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berada di Kota Kupang dan mempunyai fasilitas penunjang yang memadai guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Semindolo SPD saat ditemui Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya 22 Juni 2020 menjelaskan SMK Negeri 4 saat ini memiliki 5 jurusan dan masing-masing jurusan memiliki keunggulan. Bahkan salah satu jurusan pernah meraih juara 3 pada kegiatan lomba tingkat nasional dan ada juga prestasi yang lain pada sekolah ini. Dirinya mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak ragu menyekolahkan anak mereka pada SMK Negeri 4, sebab sekolah kejuruan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mendapat pekerjaan dan itu sudah terbukti katanya. Sejauh mana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada saat masa pandemi COVID-19 maupun persiapan menyongsong tahun ajaran baru 2021 mendatang? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan pada masyarakat bahwa SMK Negeri 4 Kupang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Kupang. Kami lebih spesifik di bidang seni dan industri kreatif. Untuk tahun pelajaran 2019-2020 ini sudah berakhir tanggal 20 Juni kemarin yang ditandai dengan penerimaan rapor. Namun perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan edaran dari Sekda NTT untuk dalam masa pandemi COVID, sekolah-sekolah perlu melakukan relaksasi pembiayaan. Maka kami di SMK Negeri 4 Kupang pada tanggal 15 Mei yang lalu kami keluarkan surat atau informasi kepada semua orang tua dan siswa bahwa terhitung mulai Maret sampai bulan Mei itu kami lakukan relaksasi atau pemotongan biaya komite. Total anggaran yang kita potong itu sebesar kurang lebih 108 juta. Nah, itu bentuk perhatian kami kepada orang tua dan kita berharap bahwa perhatian itu bisa mendorong anak-anak untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar dari rumah di bawah bimbingan teman-teman guru mata pelajaran. Hal yang kedua, kebijakan yang kedua pada saat penerimaan raport, edaran ke-6 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu disampaikan bahwa tidak boleh sekolah mengadakan pembagian raport di sekolah dengan cara mengumpulkan orang tua atau siswa dalam jumlah yang banyak. Jadi opsi yang diberikan oleh dinas adalah dengan cara pengiriman dengan menggunakan jasa pengiriman ke rumah siswa masing-masing, atau opsi yang kedua adalah dengan mendatangi atau mengantar langsung ke rumah siswa dari pihak sekolah. Dan kami memilih opsi yang kedua, yaitu teman-teman wali kelas kita himbau untuk datang langsung ke rumah para siswa dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada siswa untuk mereka menunggu di rumah dengan menggunakan pakaian seragam nasional. Dan itu sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu kemarin, yakni tanggal 20 Juni yang lalu. Dan ini tentu tidak bisa satu kaligus karena dalam satu rombongan belajar itu ada yang sampai 36 siswa, sehingga tidak bisa jalan satu hari, membutuhkan waktu beberapa hari. Dan ini sementara teman-teman wali kelas mengunjungi ke sana dan kami punya bukti dokumentasi pengiriman rapor langsung ke rumah siswa. Dan feedback atau input daripada orang tua siswa yang kami rekam berdasarkan teman-teman wali kelas yang datang ke rumah, itu mereka pada prinsipnya sangat senang, mereka sangat bangga karena ada perhatian dari pihak sekolah di mana tidak mengundang untuk bergerombol di sekolah,
tetapi malah pihak sekolah datang langsung ke rumah, dan itu bentuk perhatian yang mereka sangat apresiasi. Dan kami berharap kerjasama yang baik ini antara sekolah dan orang tua bersama dengan siswa ini terus ditingkatkan untuk nanti kita masuk dalam tahun ajaran yang baru yang sesuai informasi dari Kemendikbud bahwa tahun ajaran yang baru itu dimulai tanggal 13 Juli 2020. Tentu ini tidak jatuh sama dengan tanggal masuknya KBM, ya, tatap muka di sekolah. Jadi untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka langsung di sekolah itu sampai dengan sekarang belum ada informasi kepastiannya. Kita masih menunggu. Tapi untuk pembukaan tahun ajaran baru sudah mulai tanggal 13 Juli 2020. Dan untuk menuju ke sana, teman-teman wali kelas yang tadinya kita minta kesediaan untuk mengantar rapor langsung ke rumah siswa itu sekaligus sebagai ajang di mana kami melakukan identifikasi keadaan siswa. Jadi saya minta kepada teman-teman wali kelas, saya pandang ini penting untuk bagaimana kita melakukan identifikasi kondisi siswa di rumah selama masa pandemi COVID. Bagaimana mereka belajar, metode daring dan juga luring yang kita terapkan itu menurut mereka mana yang terbaik, kelemahan-kelemahannya di mana dan segala macam, yang itu nanti akan menjadi masukan bagi kami dalam mengatur strategi pembelajaran yang baik di tahun ajaran yang baru nanti. Terkait dengan sekolah SMK Negeri 4 saat ini, seperti kata bahwa SMK Negeri 4 adalah sekolah kejuruan. Ya. Jurusan apa saja yang ada pada sekolah ini, Ya. yang menjadi favorit pada sekolah ini saja? Ya. Jadi di SMK Negeri 4 Kupang yang tadi saya sebut konsentrasinya di seni dan industri kreatif, tapi juga kami ada satu jurusan yakni teknik komputer jaringan itu di bidang IT. Jadi kami ada 5 kompetensi keahlian. Yang pertama itu desain komunikasi visual, yang kedua teknik komputer jaringan, yang ketiga desain interior dan teknik furniture. Untuk yang ketiga ini dia 4 tahun masa pendidikannya. Kalau yang pertama dan kedua itu cuma 3 tahun belajar di sini. Lalu yang keempat itu adalah kriya kreatif batik dan tekstil. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah kriya kreatif kayu dan rotan. Ya. Dari kelima jurusan ini sudah beberapa tahun ini kami melihat pada setiap penerimaan siswa baru peminatan paling besar itu adanya di 2 jurusan, yakni di desain komunikasi visual dan juga di teknik komputer jaringan. Memang jurusan yang lain ada peminatnya, tetapi dilihat dari jumlah rombel itu terbanyak memang peminatnya ada di 2 jurusan yang tadi. Berapa siswa yang ada saat ini? Kalau untuk siswa total untuk tahun 2019-2020 termasuk kelas 12 yang sudah tamat kemarin itu jumlahnya ada 600 orang. Dan guru berapa banyak? Kami guru ada 60, guru dan pegawai ada 63 orang semua. Apakah dengan ada guru tersebut mencukupi kebutuhan di sekolah ini? Tentu masih ada kekurangan-kekurangan, dan kekurangan-kekurangan itu ditutupi dengan tenaga honorer. Ya. Jadi kekurangan tenaga pengajar itu ada tenaga honorer di dalamnya. Apakah fasilitas pendukung seperti untuk mendukung sebuah kejuruan apakah mencukupi saat ini? Ya, jadi peralatan ini kami terus lakukan semacam pembaruan, updating sesuai dengan tuntutan pasar dan juga industri. Tetapi kami punya peralatan-peralatan juga yang memang dari sisi usia sudah lama. Bantuan Spanyol tahun 93 yang sekarang masih ada, dan kadang-kadang kami harus melakukan kalibrasi untuk mengupgrade fungsinya jadi supaya bisa tetap digunakan. Tapi pada prinsipnya ada beberapa peralatan yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena usia, tapi ada juga peralatan yang walaupun usianya sudah dari tahun 93 tapi masih bisa digunakan.
Dengan kondisi peralatan yang ada saat ini, apa harapan Bapak terhadap pemerintah agar dapat memperhatikan sekolah SMK Negeri 4? Ya, jadi harapannya adalah pemerintah diharapkan tetap memberikan bantuan, perhatian, karena sejauh ini kami merasakan bahwa tidak ada kesulitan di dalam akses untuk mendapatkan bantuan itu. Ya, jadi kembali lagi pada sekolah, apakah sekolah mengusulkan atau tidak. Soal kuota anggaran untuk bantuan itu selalu disiapkan oleh pemerintah. Jadi kami setiap tahun itu biasanya mengusulkan melalui Takola ya. Jadi ada satu aplikasi ya, di Kemendikbud yang disebut dengan Takola. Aplikasi Takola itu untuk kami mengusulkan kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan menyangkut dengan peralatan maupun kebutuhan menyangkut dengan pembangunan ruangan baru ataupun rehabilitasi dan lain-lain seperti itu. Kembali kepada penerimaan siswa di tahun ajaran baru, apa himbauan Bapak terhadap masyarakat yang agar mereka tuh punya daya tarik sendiri untuk sekolah pada tempat ini? Ya, harapan saya begini kepada masyarakat bahwa sekarang bukan saatnya lagi kita melihat SMK itu di garis miring. Ya, jadi selama ini banyak orang masih melihat di garis miring. Dia ada di posisi SMA garis miring SMK gitu. Saya agak guyonnya seperti itu. Jadi artinya seolah-olah dia menjadi sekolah menengah atas yang kedua. Tapi kita melihat SMK sebagai satu prioritas di dalam kita merencanakan pendidikan kita, anak-anak kita di jenjang pendidikan menengah atas. Karena Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia sendiri sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Nah, di situ beliau memberikan perhatian khusus bagi pengembangan SMK ini. Karena itu SMK menjadi sebenarnya lembaga pendidikan vokasi atau lembaga pendidikan kejuruan yang dapat memberikan kontribusi skill atau keterampilan yang baik bagi anak-anak untuk nanti mereka hidup setelah mereka tamat, tanpa harus kuliah pun mereka bisa bekerja. Tapi kalaupun mereka mau melanjutkan kuliah pun bisa. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kalau masuk SMK itu tidak bisa kuliah. Ya, itu kita harus memberi pencerahan soal itu bahwa masuk SMK mau kuliah pun bisa. Cuma harapannya ketika dia masuk di SMK, kalau dapat dia melanjutkannya ke pendidikan tinggi vokasi. Katakanlah begini, kalau dia masuk di sini di jurusan desain komunikasi visual, dia melanjutkan katakanlah ke politeknik yang ada jurusan desain komunikasi visual, dan itu lebih nyambung menurut saya. Dengan berjalannya sekolah ini pasti punya prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan. Prestasi apa saja di sekolah ini? Ya, jadi prestasi-prestasi di SMK Negeri 4 Kupang ini sebenarnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada beberapa kebanggaan yang di level nasional. Salah satunya adalah di ajang lomba kompetensi siswa nasional. Kami pernah meraih juara 3 tingkat nasional untuk bidang lomba woodcraft. Ya, woodcraft itu artinya kerajinan kayu. Jadi anak-anak kita sebenarnya punya kemampuan yang tidak bisa dipandang enteng ketika kita ada di luar. Tinggal bagaimana kita mendampingi mereka, membimbing mereka. Potensi anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur ini menurut saya sangat luar biasa. Hanya mungkin butuh sedikit keseriusan di dalam mereka belajar, karena kadang-kadang di usia mereka yang masih labil, mereka belum begitu fokus. Nah, ini butuh pendampingan, tidak hanya pihak sekolah tetapi juga orang tua memberikan dorongan dan motivasi, dan itu hasilnya menurut saya sangat baik. Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih, terlihat dari banyak piala di ruangan ini, yaitu piala-piala yang diraih oleh anak-anak kami. Terima kasih. Dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya Mindolo. Seminggu. Ya.